Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj wasyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ وَبَعْدُ. Ayolah jamaah pemirsa, saudara-saudara saya sekalian, Masya Allah, kita bertemu kembali dan insya Allah pada kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mendiskusikan topik tentang haji. Apalagi dalam waktu berdekatan ini kita melihat saudara-saudara kita dari Republik Indonesia dan seluruh dunia sebahagian sudah berjalan, sudah berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Insya Allah lebih kurang 1 bulan ke depan pelaksanaan ibadah haji akan berlangsung. Saudara-saudaraku yang mulia, yang menjadi catatan kita sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memaknai haji ini. Karena terus terang, mayoritas masyarakat muslim itu mengira atau memiliki mindset haji adalah ibadah yang eksklusif, ibadah elitis. Ibadah yang kalau saya miskin tidak mungkinlah saya bisa melaksanakan ibadah haji. Atau saya sudah tua, renta, tidak mungkinlah saya berangkat ibadah haji. Hari ini, tahun ini, 1444 Hijrah, dari Republik Indonesia, jemaah haji tertua itu berusia 119 tahun. Masya Allah. Orang ini masih sehat, masih bisa berjalan dengan baik, mendengar dengan baik, walaupun berbahasa dia tidak begitu lazim berbahasa Indonesia, dia lebih bahasa daerahnya, Madura. Saudara-saudara, ini sekaligus pelajaran untuk kita bahwa kita harus pulang dulu kepada teks. Ketika kita bicara haji, kita bicara bahwa ini bahagian dari rukun Islam. Dan rukun Islam itu tidak boleh ada rukun yang kemudian dari sejak awal mindset kita terbangun bahwa untuk yang satu ini saya tidak mungkin bisa laksanakan. Karena ada 2 rukun yang mungkin bagi kita itu harus takhasus atau ada kekhususan, ya. Di mana misalnya zakat. Kita mengira bahwa kalau saya kan orang miskin, saya tidak mungkin bisa bayar zakat. Padahal sebenarnya persoalannya Anda boleh jadi miskin hari ini. Tapi ketika Anda membangun mindset bahwa Anda orang miskin, bahwa akan tidak pernah bergerak Anda dari situasi hari ini sampai kapanpun. Sama dengan ketika Anda mau berangkat haji, Anda tertumpu pada ekonomi misalnya. Oh, saya tidak punya kemampuan. Bukankah salah satu syaratnya saya harus berangkat itu adalah man istata'a ilaihi sabila. Yang harus kita pahami sebenarnya bahwa ternyata ini yang menarik pertama. Allah tidak memasukkan haji dalam bahagian rukun Islam ketika ternyata memang dia menjadi sesuatu yang sulit dilaksanakan oleh umat Islam. Ini satu. Kedua, mindset bahwa haji hanya karena sebab kemampuan ekonomi, kita bisa belajar dari fakta yang ada di masyarakat, yang mereka berangkat haji, tidak sedikit yang sebenarnya berangkat melaksanakan ibadah haji itu, bukan karena mereka punya uang. Mereka bisa jadi tidak memiliki kemampuan ekonomi. Bahkan mereka tidak berpikir bahwa tahun ini mereka bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Padahal sebenarnya kalau pakai teori rasionalnya, kita bisa mengatakan, jika Anda mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji pada hari ini, maka bukan tidak mungkin sedikit-dikitnya 20 tahun ke depan Anda baru akan bisa melaksanakan ibadah haji itu. Tapi apakah kita harus berhenti pada fakta-fakta faktual dan rasional ini? Itu yang saya bilang tadi, ini agama, Mas. Ketika kita bicara agama, sebenarnya kita harus bicara dengan pendekatan bahwa ini urusan Tuhan. Itu pertama. Walaupun ada bahagian dari urusan Allah ini yang kemudian itu harus kita kerjakan dengan ikhtiar kita. Salah satunya haji. Apa mindset yang harus kita bangun pertama sekali adalah bahwa haji ini, bahwa sebenarnya siapa yang bisa berangkat itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tahu maksudnya apa? Ketika saya mengatakan bahwa jangan pernah membatasi dirimu bahwa kau tidak pernah dan tidak mungkin bisa menunaikan ibadah haji. Jangan pernah ukur usiamu dengan mengatakan aku tidak mungkin bisa berangkat, usiaku sudah sekian, sementara waktu keberangkatan hanya butuh waktu sampai 20 tahun dan sebagainya. Saya bilang bahwa ini bukan urusanmu. Berangkat atau tidak berangkat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Bagaimana cara kita bisa menjemput urusan Allah ini? Nah, itu yang harus kita pahamin itu. Saya pernah bertemu atau menghadiri sebuah acara. Kalau saya tidak khilaf itu pelepasan jemaah haji. Dan pada waktu itu ada salah satu anggota DPD RI yang bukan muslim hadir dan memberikan sambutan. Dan ini menarik nih. Sambutannya, kalau boleh saya masih ingat beliau mengatakan bahwa jika memang benar bahwa haji merupakan ibadah yang urgen bagi umat Islam. Jika memang benar bahwa haji adalah ibadah yang urgen bagi umat Islam, maka sudah seharusnya rencana, keinginan, tekad untuk berangkat haji itu sudah ditanamkan pada anak-anak di saat mereka masih kecil. Salah satu cara yang dia tawarkan bahwa orang tua harus mengenalkan dan menyadarkan anak bahwa ada satu tabungan yang disiapkan olehnya dan oleh orang tuanya. Jadi ada satu kencelengan kalau bahasa kita yang kemudian setiap hari dia isi dengan satu niat. Bahwa ini hanya akan dibuka untuk kebutuhan berangkat haji. Saya tersentak betul itu. Dan saya mengatakan ini realisasi untuk membangun keyakinan bahwa saya tidak hanya sekedar menjadi muslim, tapi saya harus menjadi seorang yang ikut serta wukuf di Arafah satu waktu nanti. Ikut serta melontar jumrah satu waktu nanti. Ikut serta melakukan sa'i, tawaf, dan sebagainya. Dari bagian manasik ibadah haji. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya mengatakan tajdidu niat khusus bagi siapapun di antara kita yang sampai detik ini mungkin tidak terbetik keinginan. Atau keinginan ada Ustadz, masalahnya ini realitasnya. Saya kan bukan saya. Nah, mulailah hari ini bangunkan niat. Tanamkan tekadmu bahwa saya tidak akan mati sebelum saya melaksanakan ibadah haji. Tanamkan tekadmu bahwa minimal dalam hidup saya sekali saya akan berangkat menunaikan ibadah haji. Nah, sekarang tinggal coba cari caranya. Kiatnya bagaimana? Yang paling sederhana, saudaraku yang mulia, kiat yang bisa kita lakukan untuk insya Allah kita berangkat menunaikan ibadah haji itu adalah, coba cari tahu. Karena begini, siapa yang ngundang? Allah. Kalau Allah yang ngundang, kira-kira Allah akan mengundang yang tidak dia kenal atau yang dia kenal? Pasti dong, dia akan mengundang yang dia kenal. Kalau begitu, bagaimana cara supaya kita bisa dikenali Allah? Dekat dong sama dia, jalin hubungan sama dia. Pertanyaannya, bagaimana cara menjalin hubungan dengan Allah? Ibadah. Kalau begitu, di mana, kapan, bagaimana saya harus beribadah kepada Allah? Ini yang kemudian saya sering mengatakan, selalulah di tempat yang Allah suka melihat kita di situ. Selalulah mengerjakan sesuatu yang Allah senang kita mengerjakan itu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau sudah demikian saya bilang, maka Allah tidak hanya sekedar mengundang kita untuk datang. Tapi Allah akan melantik kita untuk menjadi warga surga dengan memberikan reward bahwa haji kita itu mabrur insya Allah. Saudaraku yang mulia, siapkan ikhtiarmu, kerjakan ikhtiarmu, buat tabunganmu, tapi mintalah Allah mengundangmu. Dan lakukan itu setiap waktumu dalam melaksanakan solat. Lepas solat, kau doa kepada Allah. Wahai Rabb, undang aku. Wahai Tuhan, panggillah aku. Wahai Allah, panggillah aku ke rumahmu. Panggillah aku datang untuk sujud di depan Ka'bahmu. Di depan rumahmu ya Allah. Panggillah aku untuk bisa berserta jamaah haji yang lain. Untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Untuk melaksanakan melontar di Mina. Untuk kemudian melaksanakan sa'i, tawaf, dan semuanya. Masya Allah. Saudara-saudaraku yang mulia, inilah catatan pertama yang ingin saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Kajian tentang haji ini insya Allah akan kita lanjutkan. Dan akan kita bahas dalam tempo-tempo berdekatan. Maksud saya berseri atau berepisode mudah-mudahan dalam waktu berdekatan. Saya berharap Anda menunggu. Dan jangan lupa video ini kalau Anda menemukan di YouTube, maka silahkan like, subscribe, share, dan kasih komentar. Dan yang paling penting, kasih komentar. Kenapa? Karena komentar Anda membantu saya untuk memperbaiki, memberikan penjelasan-penjelasan agama. Dan saya berharap bisa mencerahkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.